paling penting itu sebetulnya hanya 3. Hanya 3 aja nih. Jadi dari sekian banyak tadi. Dari sekian banyaknya itu yang kita butuhkan, yang paling benar-benar dibutuhkan kulit itu adalah 3. 3. Jadi yang pertama adalah, untuk skincare ini sudah wajib dipakai dari mulai usia 6 bulan. Jadi, pemakaian sebelumnya, sebelum niat ihram, itu diperbolehkan memakai skincare gitu. Jadi kesalahan yang paling sering banget, yang paling sering terjadi itu adalah tidak reapply ya. Hai, selamat datang di podcast Panglima Express. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, Balik lagi di Pop-es, Podcast Panglima Express. Nah Sobat Panglima, seperti yang kita tahu bareng ya Kak, Iya. bahwa untuk ibadah umroh dan haji itu memang bukan cuma soal ibadah aja, tapi juga soal kesiapan fisik termasuk kondisi kulit kita nih. Bener banget Kak, apalagi ya kondisi di Tanah Suci sama di Indonesia kan beda banget gitu ya. Betul, Di Tanah beda Suci itu banget. cenderung lebih panas dan juga lebih kering nih Kak. Jadi bisa berpengaruh sama kulit kita nih. Betul, dan di sisi lain terkadang kita juga agak bingung nih, emangnya boleh nggak ya kalau kita pakai skincare, apalagi kan kalau pakai kain ihram itu kan nggak boleh ada wangian ya Kak. Iya bener sih Kak. Nah daripada kita bingung bareng-bareng gitu ya, mending kita ngobrol bareng sama ahlinya langsung nih, biar kita nggak Boleh. bertanya-tanya gitu loh Kak. Boleh. Nah kita langsung sambut aja dokter spesialis kulit dan kecantikan, yakni Dr. Dini Bimed Science SPDVE. Oke, kita sambut. Halo, Ya, selamat sore dokter. Selamat sore dokter. Selamat sore kakak. Boleh diperkenalkan dulu nih dokter. Nama saya Dr. Dini, saya spesialis dermatologi venologi estetika yang berpraktek di MS Glow Aesthetic Clinic Surabaya. Oke, dokter sebelumnya terima kasih banyak juga karena Sama-sama, sudah Kak. meluangkan waktu. Tentunya pasti dari jadwal yang hektik banget ini masih mau berkunjung ke Panglima ini. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Ya, di sini kita mau tanya-tanya nih dok, karena kan memang gimana sih cara menjaga kondisi kulit ketika udah di tanah suci gitu ya dok. Dan mungkin dengan pertanyaan pertama itu, apakah memang skincare itu sepenting itu nggak sih dok kalau di tanah suci ini? Oke, baik Kak, aku coba untuk jawab pertanyaannya ya. Oke. Untuk skincare baik di tanah suci maupun di tempat-tempat yang juga cuacanya panas ya, panas dan dengan kelembapan yang lumayan tinggi, itu penting banget sih. Jadi memang termasuk salah satu cara kita menjaga tubuh kita sendiri, yaitu bagian kulitnya. Jadi organ kita yang bagian kulit ini juga wajib kita jaga dimanapun kita berada, termasuk di tanah suci. Gitu. Oke, nah kalau misalkan nih dok ya, di Tanah Suci, nah ada beberapa orang kan memang yang cuek gitu ya sama kondisi kulit kita. Nah itu sebetulnya gimana nih dok? Kadang kan kalau orang yang cuek itu kan kadang agak sulit gitu dikasih tahu. Gimana cara kita kasih pemahaman gitu bahwasannya menjaga kulit ini juga penting gitu loh. Apalagi di kondisi yang di sana nggak nentu. Kalau misalnya cuaca panas banget gitu. Kalau cuaca dingin juga bisa dingin banget. Nah ini gimana nih dok? Jadi balik lagi sih ke cuaca di sekitarnya ya. Jadi kalau misalnya kita berada di lingkungan yang lebih ekstrim gitu ya, seperti di Arab ya, di daerah di Mekah, di Madinah, itu kan memang cuacanya berbeda ya dengan pada saat di tanah air. Otomatis kita juga perlu perlindungan yang ekstra gitu dibandingkan di tanah air. Kalau di sini saja di tanah air kita harus menjaga tubuh kita, terutama yang bagian kulit. Apalagi di luar gitu. Jadi di daerah yang ekstrim, pastinya kita harus menjaga proteksinya lebih ekstra lagi nih. Oke, nah Gitu. pertanyaan lagi nih dok. Kalau perempuan itu kan sebetulnya agak lebih ribet ya daripada laki-laki gitu. Iya, Kalau bener nggak sih dok? Dalam hal apapun deh ya, Iya. apalagi dalam skincare gitu ya. Betul, Kalau betul. perempuan itu kayak misal kita harus pakai moisturizer, kita harus pakai serum, retinol, peeling dan yang lain-lain gitu. Sebetulnya dari beberapa jenis perawatan skincare tadi itu yang paling penting itu apa sih dok? Apalagi nanti ketika di sana di tanah suci lah yang kondisinya sangat panas gitu dok. Iya.
Baik, jadi untuk, skincare yang paling penting itu sebetulnya hanya 3. Hanya 3 aja nih? Jadi dari basic sekian banyak iya, tadi. dari sekian banyaknya itu yang kita butuhkan, yang paling benar-benar dibutuhkan kulit itu adalah 3. 3. Jadi yang pertama adalah pembersihan dengan memakai facial wash, Iya. yang kedua ada proteksi dengan sunscreen-nya, dan yang ketiga adalah moisturizer atau pelembabnya. Jadi hanya Oke. 3 yang sebetulnya betul-betul dibutuhkan oleh tubuh Tubuh kita. kita. Nah, Betul. mungkin Sobat Panglima baru tahu nih Kak ya, Iya. bahwasanya dari sekian banyaknya perawatan-perawatan, apalagi untuk perempuan ya, yang banyak sekali yang tadi saya sebutkan, yang paling penting itu tadi cuma 3 doang ya Kak ya, Iya, ternyata. Facial wash, ada juga pelembab, dan juga sunscreen. Betul. Gitu. Nah, kemudian Dok, biasanya kan memang ada nih yang umroh itu yang ngajakin anak kecil, anak-anaknya, ataupun juga yang sudah jamaah ini yang sudah berusia lansia. Itu juga tetap harus pakai skincare ya, Dok? Iya, betul. Jadi, untuk skincare ini sudah wajib dipakai dari mulai usia 6 bulan. Jadi memang, untuk, yang membawa misalnya anak-anaknya itu misalnya, usianya sudah 6 bulan, itu sudah boleh memakai skincare gitu. Begitu juga untuk, lansia ya atau, Iya, iya. yang lanjut usia itu justru, wajib memakai skincare gitu. Oke. Nah, di beberapa kandungan skincare itu kan ada Dok ya, kayak misal, ada alkoholnya, ada wewangian. Nah, sedangkan untuk, syarat-syarat nih kalau udah pakai ihram kan kita, bicaranya umroh ataupun haji gitu ya. Nah, ketika untuk sudah ada niat ihram itu kan nggak boleh tuh yang sebetulnya pakai wewangian. Nah, itu gimana nih Dok, kalau udah kita berniat ihram gitu, terus kita masih pakai ini, apa tuh namanya, skincare gitu, masih bisa nggak sih sebetulnya Dok? Oke, jadi memang untuk skincare yang manapun itu, yang 3 itu, yang memang diingat ketika mau berhaji atau umroh adalah dipakaikannya sebelum niat Sebelum niat ihram. ihram. Jadi memang, untuk, pemakaian sebelumnya, sebelum, niat ihram, itu diperbolehkan memakai skincare gitu. Jadi masih boleh untuk Masih boleh ya? memakai skincare. Iya, jadi memang, ada yang bilang kalau udah pakai kain ihram itu nggak boleh pakai apa-apa, apalagi yang mengandung alkohol atau mengandung juga wewangian. Ternyata kita bisa diganti nanti dengan sebelum kita niat, kita pakai dulu gitu ya. Betul. Jadi nanti nggak semata-mata kita sesuai aturan, nggak boleh pakai wangi-wangian, kita benar nih nggak pakai wangi-wangian gitu. Ketika melaksanakan ibadah umroh itu kan juga kadang bisa merugikan juga ya ke jamaah lainnya gitu ya Iya, Dok ya. Kalau misalkan nggak Jadi hanya nggak dalam hal nyaman. skincare gitu ya, seperti itu. Oke, kalau misalkan ya Dok, ada yang memang kayak ngeyel, aku nggak perlu pakai sunscreen, aman, pokoknya aman. Itu gimana tuh Dok? Kira-kira apa sih yang terjadi pada kulit kita, kepada kulit kita kalau misalkan kita tetap nggak pakai perlindungan-perlindungan yang seharusnya kita butuhkan untuk di tanah suci nanti? Jadi ada beberapa kondisi yang mungkin bisa terjadi ketika misalnya kita, berada di cuaca yang ekstrim gitu ya, tapi kita tidak menggunakan skincare sama sekali. Jadi kita tidak menggunakan moisturizer, kita tidak menggunakan sunscreen. Jadi ada beberapa, kondisi yang bisa terjadi. Jadi yang paling sering kejadian adalah skin burn atau, sunburn. Jadi Ya, sunburn kebakar. itu, jadi kulitnya itu terbakar. Nah itu juga pasti, rasanya tidak nyaman nih, untuk sobat-sobat, Panglima Panglima, Express. Jadi nanti, pasti akan kerasanya perih, cekit-cekit, terbakar. Nah itu pasti tidak nyaman. Terus yang kedua juga muncul, masalah-masalah kulit estetik ya seperti flek gitu, dan juga kulitnya menjadi lebih kering, itu lebih sensitif, gatal. Jadi nanti ada beberapa, kondisi-kondisi yang bisa terjadi kalau misalnya kita berada di cuaca yang ekstrim tapi tidak menggunakan sunscreen sama sekali. Kalau misalkan memang sudah kejadian sunburn tadi Dok, itu pertolongan pertama yang dibutuhkan itu apa sih Dok? Oke, baik. Sebenarnya untuk mengatasinya, mudah sekali sih sebetulnya. Jadi nanti, kan kalau sunburn itu kerasanya perih ya, perih, panas gitu gitu, jadi tidak nyaman, cekit-cekit. Nah itu untuk pertama kalinya nanti kita bisa langsung mengoleskan atau, mencari air ya, air mengalir di daerah yang terdekat, terus nanti kita akan,
dialiri Hmm. kulitnya itu selama beberapa menit dan kemudian nanti kita mengoleskan moisturizer gitu. Jadi Oke. biasanya nanti akan lebih adem rasanya, agak berkurang rasa tidak nyamannya Iya. dengan kita menggunakan cara-cara tadi. Oke. Nah, Mhm. untuk protection sendiri nih dok, Mhm. nggak hanya buat wajah tapi buat kulit juga kan ada yang namanya buat sunblock gitu-gitu kan Betul. dok ya. Mhm. Nah, kalau yang sepemahaman saya beberapa sunscreen itu ada yang SPF-nya 25 atau Mhm. 35 Mhm. itu sebetulnya yang paling protect buat kulit kita atau skin kita itu yang berapa SPF sih dok? Jadi Hmm. kalau untuk cara memilih sunscreen Iya, nih, cara memilih sunscreen. sunscreen yang ideal itu Mm-mm. adalah sunscreen yang memang broad spectrum. Broad spectrum itu artinya melindungi dari UVA dan juga UVB. Nah, untuk yang tertera di sunscreen-nya biasanya kan sudah tertera nih SPF berapa, misalnya Ya. SPF 30 Hmm. atau SPF 50. Itu sebetulnya tidak terlalu jauh berbeda, tapi memang kalau untuk nanti perbedaannya adalah ketika kita memakainya setiap hari. Jadi nanti dihitungnya pas dalam jangka panjang Iya. perbedaannya. Kalau untuk hanya dipakai selama sebulan itu memang Hmm. tidak terlalu Efektif. perbedaannya tidak terlalu bermakna gitu. Jadi Hmm. sunscreen yang kita pakai itu adalah yang paling ideal adalah yang broad spectrum yang melindungi dari sinar UVA dan juga UVB. Artinya ada tulisannya SPF berapa dan ada PA-nya. PA. PA plus berapa? Misalnya plus 3, plus 4, plus 5. Jadi yang kita pilih adalah yang sunscreen yang broad spectrum. Dan Oke. juga misalnya nih karena nanti cuacanya sangat panas, memang kita akan lebih menyarankan nih kita untuk kulit-kulit yang sensitif, yang gampang banget merah, yang gampang Iya. banget cekit-cekit, itu mungkin menggunakan sunscreen yang tipenya physical Physical sunscreen. sunscreen. Gitu. Physical sunscreen itu yang mana? Jadi physical sunscreen itu ada 2 komponen biasanya, titanium dioxide atau zinc oxide. Jadi nanti bisa dilihat di komposisi dari Sunscreen sunscreen-nya. tersebut. Jadi memang nggak bisa sembarangan ya dok kalau dalam memilih skincare itu harus disesuaikan juga dengan kulit kita gitu ya. Betul, dengan kondisi kulit kita, dengan jenis kulit kita. Iya, Nah, itu benar-benar. harus disesuaikan karena apa yang cocok di teman kita belum tentu cocok di kita. Iya Benar. itu sih. Dan biasanya nih dok ada juga skincare itu yang memang menawarkan aroma tapi itu bukan dari wewangian. Itu masih aman nggak sih dok kalau buat dipakai? Jadi memang sunscreen yang sebetulnya yang ideal itu memang yang tidak Fragrance-nya. beraroma, jadi dia non Oke. fragrance gitu. Tapi kalaupun misalnya kita memilih yang beraroma, jadi kita pastikan dulu nih kulit kita nih aman nggak ya memakai yang dengan fragrance. Biasanya kalau kulit-kulit normal mungkin masih oke. Cuman untuk kulit-kulit yang sensitif, yang tipe gampang merah, yang berjerawat, itu lebih baik memilih yang non fragrance gitu, yang tanpa ada aromanya. Nah, selain dari skincare yang kita pakai, apakah ada faktor lain nih dok terkait nanti apakah dari segi pola makan atau pola selama kita di sana, gimana pola tidurnya, itu juga berpengaruh nggak sih terhadap kulit kita gitu dok? Betul, pengaruh banget. Jadi namanya kulit ini kan dia adalah salah satu organ ya, Iya. salah satu organ dari tubuh kita. Jadi apapun yang masuk di tubuh kita itu memang bukan hanya skincare-nya, tapi juga asupan makanan, asupan minuman itu sangat berpengaruh di kulit kita. Jadi diharapkan untuk sahabat-sahabat Panglima Express yang akan berhaji atau berumroh itu nanti juga menjaga asupan pola minumnya ya. Iya. Jadi jangan lupa minum itu minimal 2 liter sehari. Nah, kalau bisa lebih mungkin. Jadi untuk kita bisa beradaptasi dengan kondisi cuaca yang sangat panas ya. Iya, kalau dari segi makanan nih dok, karena kan di sana pasti makanannya beda dengan di Indonesia nih dok. Nah, kayak kita kadang kalap gitu ya, Iya. mau cobain semua Semuanya. makanan yang di sana gitu ya. Yang pokoknya nggak ada di Indonesia deh, aku Iya. cobain deh gitu di sana. Nah, itu juga berpengaruh nggak dok terhadap kondisi kulit kita gitu? Iya betul. Jadi balik lagi seperti tadi yang aku jelaskan, apapun yang masuk ke dalam tubuh kita baik makanan maupun minuman itu juga akan berpengaruh sama tubuh kita. Jadi yang paling bagusnya untuk
misalnya kita sedang berpergian ya, berpergian jauh gitu, sedang traveling, apalagi kita travelingnya akan pergi ke Mekah atau ke Madinah, itu wajib menjaga asupan makannya. Jadi makanan seperti apa nih yang baik yang kita konsumsi pada saat kita berada di tempat yang ekstrim. Tentu yang pasti kita jaga itu proteinnya gitu. Iya. Jadi protein yang kita makan itu harus cukup gitu. Biasanya rata-rata kita itu memang masih kekurangan asupan protein. Jadi memang kita wajib untuk menaikkan nih protein kita. Jadi untuk proteinnya mungkin satu hari itu minimal 50 sampai 60 gram sehari itu sudah wajib sudah masuk gitu untuk 3 kali sehari makan. Dan juga makan sayur-sayuran nih, banyak makan serat ya, sayur-sayuran, buah itu juga penting untuk menjaga kesehatan kulit kita. Iya, Terus Dok, kalau misalkan biasanya kita udah pakai sunscreen ya, udah rajin pakai sunscreen tapi rajinnya cuma di awal aja Dok, cuma pagi aja Dok. Kemudian itu kapan sih harus kita apply lagi gitu Dok? Oke, baik. Untuk sunscreen ini memang kesalahan yang paling sering banget, yang paling sering terjadi itu adalah tidak reapply tidak reapply sunscreen karena memang sunscreen itu didesain bukan untuk satu kali pakai. Jadi memang setiap 2 sampai 3 jam sekali itu kita wajib mengoleskan ulang. Nah, itu pada kondisi yang normal. Jadi kondisi normal itu artinya kita berada dalam kondisi dalam ruangan indoor gitu ya, tidak panas, tidak terlalu lembab. Nah, beda halnya kalau kita pergi ke cuaca yang ekstrim tadi gitu. Mungkin setiap 2 jam sekali atau 1,5 jam sekali kita wajib mengoleskan kembali gitu. Jadi karena kondisi cuacanya memang akan panas sekali dan kita akan lebih cepat berkeringat ya. Iya, benar-benar. Jadi nggak hanya satu kali ya Sobat Panglima ya kalau pakai sunscreen itu harus reapply seenggaknya 2 jam sekali ya Dok ya. Seperti itu. Nah, masih sama-sama kulit nih Dok. Kadang kondisinya di sana selain kulit wajah yang kering, di kulit badan kita juga kering nih. Paling sering itu kayaknya bisa di telapak kaki, ya benar. pecah-pecah ya? Pecah-pecah. Nah, itu gimana nih Dok? Untuk mengatasinya kulit yang pecah-pecah bagian kaki gitu. Kadang dari bagian mulut, bibir juga kadang pecah-pecah. Jawabannya adalah dengan menggunakan moisturizer. Moisturizer tadi ya? Iya, kembali lagi ya kita ke pelembab lagi. Jadi pelembab ini penting sekali. Jadi makanya dia masuk ke dalam basic skincare karena memang betul-betul yang dibutuhkan oleh tubuh itu ya salah satu dari 3 itu adalah pelembab. Jadi untuk bibir kalau misalnya nanti kita pecah-pecah ataupun untuk kaki ya di bagian tumit ya mungkin yang sering pecah-pecah itu nanti dia diharapkan kita mengoleskan pelembabnya lebih sering. Kalau untuk bibir memang nanti kita sangat disarankan sekali kalau misalnya cuaca ekstrim kita menggunakan pelembabnya yang lebih tebal ya. Jadi biasanya kita sarankan untuk pelembab bibir itu yang mempunyai komposisi petroleum jelly gitu. Jadi dia bentuknya moisturizer ini lebih tebal. Jadi memang khusus untuk melapisi bagian kulit yang gampang sekali kering. Kandungannya berarti yang tebal ya? Bukan kandungannya komposisinya adalah petroleum jelly yang paling kita sarankan untuk bibir. Begitu juga untuk tumit kalau memang sering pecah-pecah. Petroleum jelly. Nah, itu bisa dicatat ya Sobat Panglima semuanya. Jadi memang harus jeli juga nih dalam memilih komposisi dalam skincare yang digunakan ya. Nggak bisa sembarangan. Nah, ini Dok, kalau misal nih udah terlanjur pulang dari tanah suci, badan belang, badan kering. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Apakah harus treatment? Apakah harus kita cuma pakai pelembab doang dan hand body misal kalau untuk badan? Nah, itu gimana Dok? Kalau untuk memang sudah terjadi gitu ya, ada sunburn atau sudah muncul flek-flek gitu setelah kembali dari tanah suci, sebaiknya nanti segera lakukan treatment. Nanti supaya misalnya nih sunburn-nya ataupun melasmanya tidak terlalu parah gitu. Karena kalau misalnya sudah terlanjur parah, nanti untuk mengatasinya akan lebih lama nih, akan lebih lama dan akan lebih
susah juga untuk Mhm. kita atasi, jadi lebih baik kita mengatasi secepat mungkin atau sedini mungkin, Oke, Oke. dan gitu. biasanya proses recovery-nya itu Mhm. beda nggak sih Dok Mhm. antar usia? Misalkan, dari yang jamaah lansia, jamaah yang memang ya dewasa sama mungkin Mhm. anak-anak? Iya, betul. Jadi nanti akan pastinya ada perbedaan ya, karena Oke. memang sesuai dengan usianya juga, untuk metabolisme dari, obat-obat yang dipakai, nanti untuk treatment-nya pun nanti pasti akan berbeda. Oke. Biasanya yang paling cepat, ya di anak-anak ya, karena mereka memang, lebih cepat untuk wound Kulitnya iya, healing-nya gitu kulitnya ya. masih ini Untuk ya? dewasa juga, bisa lebih cepat, tapi memang paling lama nanti pada jamaah yang usianya lansia, Oke. karena memang mereka metabolismenya sudah lebih lambat dan respon Oke. tubuhnya juga sudah berbeda Mhm. dibandingkan usia dewasa. Mmm. Oke. Nah, Mhm. kalau misalnya nih Dok, ini apa tuh namanya, untuk kondisi tadi kan udah kayak kondisi belang Belang. gitu kan. Nah, sebetulnya yang terjadi itu kenapa sih Dok? Kayak Mhm. misal ini nih kita pakai kayak sendal di kaki gitulah Iya. yang sering itu. Kita udah pakai kaos kaki nih, kok Mhm. tapi tetap belang ya gitu. Mhm. Nah, atau kita pakai sandal gitu-gitu, Mhm. belangnya cuma di bagian situ doang. Itu gimana ya, Dok, ya? Padahal kan secara nggak langsung sebetulnya itu juga kena gitu, maksudnya kena matahari, tapi Mhm. gimana sih penjelasannya nih, Dok? Ya. Jadi kan kalau matahari itu Mhm. ada sinar UVA, B, Heeh, sama C ya heeh. sebetulnya. Nah, jadi, yang paling dalam itu sebenarnya sinar UVA-nya itu, karena dia bisa menembus sampai ke, bagian yang kulit yang lebih dalam lagi dari Oke, dermis. Jadi memang, tadi epidermis. kembali lagi kita ke yang tadi kita sebutkan ya untuk sunscreen itu, jadi memang yang paling ideal adalah yang broad spectrum. Artinya Broad dia spectrum. melindungi, kulit kita dari sinar UVA dan juga sinar UVB. Oke. Karena yang UVA ini lebih panjang Mhm. gelombang radiasinya, Mhm. biasanya memang dia akan menembus sampai ke dalam gitu. Jadi makanya, walaupun misalnya kita pakai pakai kaos kaki, Iya, ternyata masih nembus, tembus ya, iya. betul. Jadi memang karena kedalamannya memang sampai dalam Oke. sekali gitu, Mhm. makanya tadi, untuk menggunakan sunscreen baiknya itu bukan hanya digunakan di wajah, tapi juga kita gunakan sampai ke leher, Mhm. sampai ke bagian punggung Tangan. tangan kita, juga di punggung kaki kita. Oke, Jadi Dok. memang, Iya. apa namanya, yang area pengolesannya harusnya lebih luas ya. Oke. Oke. Dok, kalau misalkan ada pasutri muda nih, Mhm. terus, mereka ini punya inisiatif untuk berangkat bareng umroh sama keluarga kecilnya, sama Mhm. anak-anaknya. Nah, tapi mereka ini masih belum paham kira-kira skincare yang cocok buat anak yang usia 6 bulan itu apa aja sih, cara memilih skincare-nya itu bagaimana, Dok? Mhm. Yang Oke. harus diperhatikan gitu? Iya harus diperhatikan. Kalau untuk anak-anak memang ketika, jadi tadi ya setelah usia 6 bulan sudah Mhm. boleh menggunakan, sunscreen gitu. Tapi kalau untuk moisturizer itu dari bayi baru lahir pun sudah boleh gitu. Oke. Mmm. Jadi, untuk sunscreen-nya memang, ketika anaknya berusia 6 bulan sudah boleh menggunakan, sunscreen. Oke. Sunscreen dan moisturizer seperti apa ini yang baik untuk Mmm. anak-anak. Jadi, untuk skincare yang untuk anak-anak memang hampir sama sih seperti pada kulit-kulit yang sensitif. Jadi Mmm. memang kita sarankan yang, non fragrance gitu ya, Oke. yang tidak ada wangian, yang hypoallergenic ya. Jadi memang yang, kalau bisa memang tidak mengandung bahan-bahan yang, membuat kulit ini menjadi alergi gitu ya, Oke. ataupun iritasi dan juga, biasanya, non alkohol gitu, jadi tidak mengandung alkohol. Biasanya, untuk yang skincare, untuk anak-anak, untuk balita itu memang Mmm. sudah biasanya lebih khusus sih, dikhususkan untuk anak-anak gitu. Jadi memang Oke. yang, sebaiknya memang dipakaikan, untuk anak-anak nih yang memang skincare yang anak-anak gitu. Jadi, Oke. tepat, sasarannya sesuai dengan, usia yang memakainya. Oke. Oke, jadi skincare untuk di semua kalangan kayaknya Iya. ini ya. Biar dikupas tuntas Iya sekalian benar, gitu. gak hanya yang kayaknya kan kalau skincare identik sama anak muda, Iya, sama dewasa, ciwi-ciwi sama biasanya. cewek-cewek, padahal semua kalangan Iya, baik dari kecil betul. tadi seperti yang dokter Dini bilang ya, Mhm. dari usia 6 bulan itu sudah bisa pakai Pakai sunscreen untuk Sunscreen. anak kecil Mhm. dan juga untuk yang sudah dewasa pun sudah, usia, lumayan ini ya kalau kita bilang Lumayan matang iya ya. lumayan matang.
usia lumayan matang itu juga masih perlu menggunakan sunscreen atau skincare lah untuk menjaga proteksi Betul. di dalam kulit kita ya dok. Iya, betul. Nah kalau sejauh ini dokter ini apa tuh namanya di bidang inilah, di bidang kulit dan kecantikan, ada nggak sih problem dari pasiennya dokter yang kayak mengalami setelah pulang dari ibadah umroh, ini saya dok pulang dari ibadah umroh kulit saya kok makin hitam ya, kulit saya kok makin gelap ya. Nah itu ada nggak sih dok pengalaman atau cerita gitu dok? Banyak. Banyak ya. Jadi banyak ya. Jadi untuk yang problem yang paling sering ketika mereka pulang dari umroh atau haji itu kulit kering ya pasti. Oke. Terus kusam dan flek itu yang paling sering sih, sama itu sunburn itu ya. Oke. Itu sih 4 itu yang paling sering. Jadi banyak sekali yang memang mengalami problem kulit sepulang dari tanah suci. Oke, jadi ada ya dok ya cerita-cerita kayak gitu. Banyak. Iya, yang memang kayak pasiennya tuh kayak nakal gitu ya, susah dibilangin gitu ya, suruh pakai sunscreen nggak mau gitu ya. Iya, biasanya sih pakai, tapi memang kurang. Oh kurang gitu. protectionnya gitu ya. Jadi mungkin dipakai ketika pagi gitu ya. Nggak reapply lagi. Wah, ada yang baru nih. Kayaknya pas banget nih sama pembahasan kita kali ini ya, Iya, Kak. bener banget. Karena kan kita juga apa tuh namanya untuk menjaga kesehatan kulit, kita juga perlu produk ya, gak hanya kayak air wudhu aja gitu untuk menjaga Ada kulit kita skincare tetap air wudhu. lembab gitu ya. Oke. Nah, boleh nih dok dijelasin kalau misalkan tadi kan dibilangin kalau misalkan yang diperluin sama tubuh kita itu cuma 3 aja. Ada facial wash, ada juga moisturizer, ada juga sunscreen. Nah, kira-kira yang kandungan yang kayak gimana nih dok yang bisa yang cocok untuk kita melaksanakan ibadah umroh ini nantinya dok? Oke, jadi sebetulnya kalau untuk kandungannya memang kan berbeda-beda ya, Iya. tiap tergantung sama tipe kulitnya dan juga problem kulitnya ya. Untuk tiap sobat Panglima pasti beda-beda nih. Benar. Panglima Express. Kita cari yang ini aja deh dok, produk yang cocok buat kulit sensitif. Gitu. Untuk kulit-kulit yang sensitif nanti kita bisa pakai moisturizernya yang ini, yang moisturizer yang Black Diamond. Oke, itu kandungannya kalau boleh tahu ada apa aja dok? Jadi ada black snail mucin, ada black rice, dan juga salmon DNA. Jadi fungsinya ini bukan hanya untuk menjaga kelembaban kulit, tapi dia juga untuk healing. Jadi untuk memperbaiki skin barrier-nya, juga memperbaiki misalnya ada kerusakan-kerusakan nih di dalam kulit. Jadi memang kan terkadang ya itu kan dari paparan sinar matahari gitu. Jadi mungkin ada beberapa sunspot gitu ya, misalnya ada beberapa yang mungkin agak kemerahan, nanti bisa nih bantu dengan menggunakan Black Diamond Serum Moisturizer. Yang warnanya hitam ya, Yang Sobat warnanya Panglima. hitam. Udah gampang banget untuk ciri-cirinya ya, Iya, Dok ya. betul. Terus kalau buat kulit yang lain gimana nih, Dok? Oke, kalau untuk kulit yang yang The Moisturizer Sim White 377 ini adalah untuk yang ingin misalnya kulitnya lebih bright atau lebih cerah. Lebih cerah. Karena di dalamnya ada kandungan niacinamide, terus ada tranexamic acid dan juga Sim White 377. Oke, yang warna biru ya, Sobat warna Panglima ya. Iya. Terus ada apa lagi nih, Dok? Oke, nah untuk yang ketiga moisturizer kita adalah yang Calm Blemish Moisturizer gitu. Jadi ini untuk yang kulit-kulitnya berjerawat atau yang kulitnya kombinasi. Karena dalam moisturizer ini mengandung panthenol, santal asiatica dan juga asam salisilat. Oke. Kalau buat teman-temannya ini, Dok, bagaimana ini produk apa nih yang cocok buat apa nih? Dari sunscreen mungkin Sunscreen ya. Jadi kita ada sunscreen namanya Sun White. Sun White ya, ini ada 2 macam ya. Ada Sun White yang hitam, satu lagi yang kuning. Jadi ini dua-duanya sudah SPF 50, sudah PA-nya sudah plus 4 ya. Jadi sudah broad spectrum. Dan juga kalau untuk yang kulit-kulit sensitif kita saranin pakai yang warnanya hitam ya. Karena dia mengandung pro dan prebiotik juga gitu. Jadi untuk menjaga skin barrier kita juga nih gitu. Jadi sekaligus sunscreen tapi juga sekaligus menjaga skin barrier kita. Udah komplit ya, Dok? Sudah komplit di dalamnya. Kalau untuk yang kuning ini buat yang apa, Dok?
Yang kuning ini sunscreen, juga tetap, tapi dia ada tambahan vitamin C, jadi untuk Vitamin C. antioksidannya gitu. Heeh, tapi memang kalau untuk yang, biasanya vitamin C ini dipakai untuk yang kulitnya pengen lebih cerah Lebih gitu. cerah. Mhm. Oke. Oke Sobat Panglima, alhamdulillah obrolan kita hari ini sudah selesai dan kayaknya Alhamdulillah. daging banget nih. Banget banget Daging banget. banget. Sekali lagi kita juga ucapkan terima kasih banyak buat Iya, dokter terima kasih ya. dokter. Karena sudah sama-sama. menyempatkan waktu juga dan mungkin ada closing statement Dok untuk Sobat Panglima supaya harus rajin-rajin jaga kesehatan kulitnya nih. Iya. Oke. Jadi untuk, menjaga kesehatan kulit itu memang, sebenarnya itu termasuk dalam kewajiban kita ya. Jadi termasuk bagaimana caranya? Termasuk adalah menggunakan skincare tadi Iya. ya. Menggunakan 3 basic skincare tadi itu wajib untuk kita lakukan sehari-hari. Dan juga misalnya untuk Sobat Panglima Express kalau misalnya pulang dari ibadah, pulang dari tanah suci mengalami kondisi-kondisi seperti yang tadi ya, misalnya kulitnya kering, terus sensitif, terus atau mungkin juga flek-flek yang Iya. bertambah parah dan atau juga sunburn mungkin ya, Sobat Panglima Express bisa berkonsultasi ke MS Glow Aesthetic Clinic Surabaya, di Wah. Jalan Bliton nomor 1 nanti akan bertemu dengan saya Dr. Dini SPDVE, di MS Glow Aesthetic Clinic Surabaya. Nah, ada promonya nggak nih Dok Iya. untuk yang mau treatment ke Oke. kliniknya dokter nih? Jadi promonya kita banyak nih promonya untuk, Khusus Sobat Panglima nih? khusus Sobat Panglima Express yang menonton podcast ini, kita, boleh nanti di-screenshot nanti bisa mendapat, potongan produk diskon 10% ya. Wow, lumayan nih. banget nih ya. Oke, dan Oke. juga untuk, treatment-nya nanti bisa mendapatkan diskon up to 50%. Wah, makin banyak banget gede ya, lagi nih. makin gede banget kalau Sobat Panglima nanti ya kalau mau treatment gitu ya banyak potongannya mending di SS aja atau di screenshot nih podcastnya bersama Dokter Dini. Nah, seperti itu ya Sobat Panglima. Jadi buat Sobat Panglima ini kita jangan cuek untuk merawat diri sendiri gitu ya, merawat diri kita apalagi kulit ya. Jadi biar kita untuk beribadahnya juga nyaman, gak ada kendala dari segi kondisi fisik gitu ya. Jadi kita harus merawat kulit kita atau diri kita sebelum kita berangkat ibadah biar makin fokus ya Dok ya ibadahnya. Seperti itu. Oke, kita mohon pamit undur diri terlebih dahulu nih Sobat Panglima. Terima kasih yang sudah nonton. See you di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.